Setelah melakukan latihan perdana di Jakarta, termaksud kejadian sedih yang dialami oleh Dimas Derajat gara-gara tasnya diambil orang tolol yang semoga diberikan balasan luar biasa pedih. Skuad Garuda akhirnya bertolak ke Arab Saudi untuk memulai perjuangan panjang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan setibanya di Arab, momen berbeda dirasakan oleh para pemain serta staf pelatih, di mana mereka mendapatkan sebuah sambutan hangat di bandara. Sebuah hal yang sejatinya normal terjadi karena semua tahu kalau fans Indonesia itu ada di mana-mana. Namun semuanya tampak begitu aneh, terutama bagi tim Arab Saudi sendiri, di mana mereka kayaknya sedikit menyesali keputusan menjual tiket murah ke supporter Indonesia. Karena tak lama setelah itu, beneran tiketnya sold out. Ya iyalah, mau aja ludes apalagi murah, ya sikat. Sesuatu yang sebenarnya udah pernah diwanti-wanti oleh Qatar perihal gilanya supporter Indonesia meskipun sedang di negara orang sekalipun. Dan kayaknya laga di King Abdullah Sports City Stadium akan menjadi laga yang sangat panas. Gak cuma dari sisi permainan, melainkan dari sisi supporter yang hadir juga. Semua paham kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Contohnya ya kemarin, saat Indonesia U19 melawan Korea Selatan. Dalam laga yang berkesudahan 3-0 bagi Korea, tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia. Padahal itu hanyalah sebuah turnamen uji coba, dan yang main pun timnas junior gitu loh. Tapi fanatismenya gokil, dan sayangnya Indonesia harus keok 3-0 dari Korea Selatan. Yap, nyatanya fenomena fanatisme supporter Indonesia emang udah seterkenal itu saat di Piala Asia kemarin, entah itu senior ataupun U23, rombongan supporter Indonesia yang datang ke Qatar sangat-sangat gila. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana, sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia. Dan Qatar pun sejatinya udah pernah mewanti-wanti Arab Saudi untuk gak menjual tiket semurah itu kepada tim Indonesia. Sebab dengan harga standar aja yang datang gila-gilaan. Lah ini Arab malah jual murah pol. Ya sold out lah dalam sekejap. Emang si Arab negaranya tajir melintir, tapi mereka heran juga melihat nasionalisme supporter Indonesia yang dirasa beneran gokil. Yap, sebagaimana diketahui, kalau rombongan timnas Indonesia yang dari Jakarta udah tiba di Arab. Dan di bandara pun rombongan timnas disambut hangat. Memang secara jadwal, semua pemain dipastikan akan berkumpul lengkap pada tanggal 3. Karena para pemain aboard pun juga baru OTW kemarin. Jadi semisal sampai pun harus istirahat dulu. Dan yang pasti, mereka udah pada OTW, yang mana itu terlihat dari story di sosial media mereka masing-masing. Sementara itu, jelang laga perdana ini, baik Sinteyong dan Roberto Mancini sama-sama sudah menyiapkan rencana terbaik untuk meraih hasil positif. Terutama bagi Arab, jelas mereka nggak mau dipermalukan oleh tim ranking 133 FIFA. Apalagi secara rekor, Indonesia beneran sulit banget buat menang dari Arab selama ini. Meskipun begitu, menurut pelatih timnas Irak, Jesus Casas, Indonesia adalah tim yang progres perkembangannya paling nyata. Sebab berkaca dari pengalamannya bertanding melawan Indonesia, ya memang seperti itu kenyataannya. Dilihat dari semakin menipisnya jumlah gol yang bisa mereka cetak ke gawang Indonesia, serta kualitas permainan Indonesia yang semakin meningkat. Bahkan Jesus Casas berani menyimpulkan kalau kemenangan timnya yang diraih atas Indonesia murni karena pengalaman. Karena semua tahu jika Indonesia ini mayoritasnya adalah pemain muda. Maka dari itu Jesus Casas menganggap kalau skuad Garuda pasti jauh lebih matang, terutama dalam menghadapi tekanan. Sehingga itu pastinya nggak akan mudah bagi Arab Saudi untuk bisa menang gitu aja. Itu akan jadi pertandingan yang sulit saat mereka melawan kami. Di paruh pertama kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Indonesia selalu bisa memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press ketika itu. Jelas itu tidak mudah. Jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan ketika itu. Ucap pelatih asal Spanyol tersebut dilansir dari CNN. Di sisi lain, meskipun pastinya sangat sulit, apalagi dengan lini belakang yang mengkhawatirkan, Coach Shin sendiri tetap merasa optimis kalau skuadnya bisa kok memberikan kejutan. Baginya bola itu bundar, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab berkaca dari yang udah-udah, makin Indonesia diremehin malah makin ngeri. Ingat saat di Piala Asia, siapa yang ngira Indonesia yang datang dengan skuad termuda bisa lolos sampai 16 besar? Dan di Piala Asia U23, gak ada yang nyangka juga Indonesia yang statusnya debutan bisa lolos sampai semifinal. Mana ngalahin tim-tim macam Australia, Jordania, dan Korea Selatan pula. Lalu saat di kualifikasi Piala Asia juga, gak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa menang di kandang Kuwait. Jadi ya memang dalam sepak bola sekali lagi semua bisa terjadi. Termasuk di laga versus Arab Saudi nanti, yang mana Coach Shin percaya meskipun Arab kini dilatih pelatih sekelas Roberto Mancini, tapi Indonesia juga punya peluang yang sama untuk meraih hasil bagus. Pelatih Roberto Mancini memang salah satu pelatih terbaik, apalagi di bawah naungannya, timnas Arab Saudi juga sudah berinvestasi banyak. Mereka adalah tim yang baik, tetapi bola itu bundar. Untuk itu kita harus lebih fokus lagi dan lebih baik lagi. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa sampai pertandingan selesai, kata Sinteyong pada media. Yap, terlepas dari apapun, peluang untuk seenggaknya mencuri 1 poin itu tetap ada. Bahkan menang pun juga bisa terjadi, karena sepak bola memang nggak bisa diprediksi. Siapa tahu ya kan, Indonesia dapat 1 gol jatuh dari angkasa, habis itu bisa mempertahankan sampai akhir. Pokoknya data biarlah data, dan sepak bola terlalu indah jika cuma dilihat dari data. Memang selama ini Indonesia nggak pernah menang, tapi ya lihat dulu yang main siapa dan gimana. Bukan apa-apa, secara level kompetisi liga aja udah beda jauh. Makanya udah kalah dari sisi hasil, diajar pula dari sisi permainan. Namun di round 3 ini, kami yakin dengan segala hal yang udah terjadi, rasa sakit yang udah berulang kali dialami, derai tetesan air mata yang entah berapa kali mengalir,
pastinya membuat semuanya telah belajar. Untuk kemudian menjadikan segala rasa sakit dan kesedihan yang lalu sebagai acuan untuk berkembang maju. Ingat, perjalanan di round 3 ini masih sangat panjang. Jadi apapun hasilnya, tetap fokus sampai benar-benar mencapai target yang diinginkan. Oke?